Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review komparasi antara 100 T-Fusion 500 CTRL dengan Velet TJ Power Control ya. Nah, untuk T-Fusion 500 CTRL ini sudah duluan kita review ya. Jadi ini sudah ada review spek dan detailnya, juga untuk review pemakainya sudah ada ya. Kalau kalian penasaran bisa cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ ya. Sementara untuk yang Velet TJ Power Control ini kemarin baru kita berikan review spek dan detailnya, juga kemarin kita berikan sedikit komparasi secara fisik ya antara TJ Power Control ini dengan T-Fusion 500 CTRL-nya ya. Untuk review pemakainya belum, tapi nanti bisa kita sertakan di sini ya. Tapi yang jelas pada video kali ini kita lebih mengedepankan atau mengutamakan komparasi antara kedua raket ini. Kita akan membahas komparasi dari segi performanya ya. Jadi bagaimana soal powernya, kontrolnya, swing speednya. Pokoknya kalau dipakai itu feel-nya bagaimana, kita akan bahas itu. Termasuk nanti juga kita akan mengulang kembali komparasi secara fisik ya. Meskipun raket ini itu terlihat sekilas sama, tapi ternyata tetap ada bedanya. Nanti kita akan lihat, ini hanya sebagai informasi aja buat kalian ya. Oke, langsung aja kita mulai nge-review Velet TJ Power Control dengan T-Fusion 500 CTRL ya. Nah, untuk review komparasi ini menurut saya sudah adil ya, karena secara modelnya sama, secara harga juga ini sama di angka 400 sekian sampai 500 ribuan ya. Kemudian senar yang dipakai juga ini sama guys, kita menggunakan senar Ebox Ultimum Pro 66 ya, dengan tarikan yang sama juga ya. Ini saya menggunakan Ebox Ultimum Pro 66 karena kemarin waktu di T-Fusion 500 CTRL sudah menggunakan itu. Jadi di TJ Power Control saya pasangkan juga senar yang sama ya. Tarikannya juga sama guys, di crossnya 29, mainnya 27 lbs, mesin digital dibuat 4 simbol ya. Sekarang kita coba dengarkan hitting sound-nya ya, biar kalian tidak penasaran ya. Kita mulai dari T-Fusion 500 CTRL-nya guys. Seperti ini. Dan ketika baru-baru di senar ini juga kurang lebih suaranya seperti ini ya. Nah, sekarang kita dengarkan yang TJ Power Control. Lebih nyaring. Lebih nyaring. Seperti itu ya. Tapi ini nanti silakan kalian nilai sendiri. Yang jelas informasi buat kalian, T-Fusion 500 CTRL ini lebih duluan saya review. Secara usia juga lebih tua daripada TJ Power Control ya, yang belakangan ini baru kita pakai ya. Tapi untuk jaraknya nggak terlalu jauh, jadi mestinya secara hitting sound juga harusnya nggak terlalu jauh ya. Tapi ini tadi lumayan terdengar bedanya ya. Oke, sekarang kita akan lihat perbedaan fisik apa di antara kedua raket ini ya, meskipun secara sekilas itu dia kelihatan sama. Oke, pertama ya, itu ada di bagian frame bagian atas ya. Nah, di T-Fusion 500 CTRL itu ada semacam grommet sambung ya. Grommet sambung. Jadi seperti di Yonex Arc Saber 11 Pro, kemudian di Astrock 88S atau D Pro generasi ketiga juga ada seperti itu ya. Di TJ Power Control itu dia tidak ada. Kemudian yang kedua yang saya temukan itu di grommet bagian arah jarum jam 10 atau arah jarum jam 2 ya. Di TJ Power Control itu dia tidak lurus ya, grommetnya itu tidak lurus. Jadi ada bagian arah jarum jam 2 dan 10 itu tadi, itu dia kiri dan kanan guys, kiri dan kanan. Fungsinya apa? Itu biar tidak terjadi penumpukan pada senarnya guys ya. Oke, seperti itu. Kalau di T-Fusion 500 CTRL itu dia lurus ya. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi yang membedakan? Oke, lebar poros framenya. Nah, untuk yang 100 T-Fusion 500 CTRL itu dia lebih lebar daripada TJ Power Controlnya guys. Oke, kemudian yang selanjutnya perbedaan yang saya temukan itu di bagian benjolan di sekitar T-jointnya. Untuk yang T-Fusion 500 CTRL itu dia benjolannya lebih besar daripada yang TJ Power Control. Kemudian di stiffness-nya guys ya. Nah, untuk stiffness di T-Fusion 500 CTRL ini dia lebih flex. Nah, sementara kalau di TJ Power Control itu dia lebih medium. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi mungkin dari kalian sudah ada yang bisa mengira-ngira nanti gimana untuk kontrolnya tuh bagaimana ya, lebih enak yang mana. Kemudian untuk akurasinya lebih enak yang mana. Mungkin dari kalian sudah ada dapat gambaran ya, termasuk untuk generate powernya lebih
enak yang mana ya dengan adanya perbedaan stiffness itu ya. Itu sudah bisa memberikan gambaran ya. Kemudian perbedaan selanjutnya itu di bagian konnya ya. Nah, untuk T-Fusion 500 ZTRL itu dia sudah menggunakan kon yang modelnya kayak EB cap bus kayak punyanya Yonex ya, atau seperti itulah pokoknya model-modelnya udah model-model seperti itu ya, berbeda dengan TJ Power Control yang menggunakan kon yang modelnya masih biasa aja guys ya. Oke, itu perbedaan fisiknya. Nah, sekarang kita akan bahas ke perbedaan atau komparasi dari segi performanya. Kita akan bahas dulu dari yang paling kelihatan di bagian powernya ya. Setelah saya gunakan, memang yang paling kerasa untuk generate powernya lebih gede itu di T-Fusion 500 ZTRL-nya. Kenapa seperti itu? Pertama, dari faktor berat dan BP-nya yang dia lebih tinggi daripada TJ Power Control ya. Beratnya 84, BP-nya 297. Setelah tersetting total seperti ini, beratnya di angka 91 sekian ya, bisa dibulatkan menjadi 92, kemudian BP-nya 298. Sementara untuk yang TJ Power Control ini, kemarin kosongannya beratnya di 82 sekian gram, kemudian BP-nya 291. Setelah tersetting total seperti ini, beratnya 91 sekian gram, kemudian BP-nya dia 288 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari berat dan BP-nya, terutama di BP-nya, memang selisihnya hampir sampai berapa guys? 1 cm ya. Tentu ini membuat perbedaan generate power-nya itu jadi terasa guys ya. Jadi lebih terasa generate powernya yang besar itu T-Fusion 500 ZTRL, termasuk dari tambahan fleksibilitas di raket ini yang flex, jadi lebih memberikan bantuan generate power ya. Jadi untuk power memang yang saya rasakan lebih kerasa yang T-Fusion 500 ZTRL-nya. Kemudian untuk swing speed-nya bagaimana? Jelas, yang TJ Power Control ini dia lebih enak ya. Otomatis ini untuk drive, kemudian untuk defense ini jauh lebih enak. Kalau untuk yang di Fusion 500 ZRL ini, untuk smash lebih enak ya. Kemudian untuk ngelob juga lebih terasa apa guys ya, effortnya sedikit ya daripada TJ Power Controlnya ya. Lalu bagaimana untuk kemampuan kontrolnya sendiri? Kalau saya pribadi lebih merasakan untuk yang TJ Power Control ini tuh dia lebih bisa dimaksimalkan, lebih enak ya, karena dia jatuhnya kan jadi nggak terlalu berat kepala, kemudian secara shaft juga dia lebih medium, itu jadi lebih enak ya, apalagi kalau kita ingin memaksimalkan akurasi untuk kontrol, untuk flashing itu dia lebih enak yang TJ Power Control ya. Jadi itu yang saya rasakan ya ketika dipakai, performanya seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga sudah menggunakan raket ini dalam keadaan yang kurang fit ya guys ya. Nah, dalam keadaan yang kurang fit, memang saya merasakan lebih nyaman di TJ Power Control-nya guys ya. Dan apa guys ya, ketika dipakai ya itu jadi lebih maksimal. Jadi menurut saya kalau kalian yang pemula ya, yang powernya mungkin biasa-biasa aja, yang mungkin mainnya memang lebih mengutamakan kontrol atau lebih balance ya bermainnya, menyerang dan bertahan, menurut saya TJ Power Control ini lebih asik daripada T-Fusion 500 ZTRL-nya. Tapi kalau kalian dalam permainan itu secara umum kontrol dan juga power, kalian bisa mengambil yang T-Fusion 500 ZTRL-nya ya, karena dia secara generate power lebih ada guys ya. Oke, seperti itu. Dan setelah saya pakai juga yang menarik, bukan berarti untuk yang TJ Power Control ini powernya nggak enak, itu enggak, karena kalau kita bisa memaksimalkan swing speednya, malah TJ Power Control ini juga bisa maksimal ya. Itu yang saya rasakan kemarin ya. Kalau T-Fusion 500 ZTRL ini ya memang dasarnya sudah enak ya, tapi kalau power kita sudah mulai turun, fisik udah nggak bagus, menggerakkan raket ini tuh jadi effort juga, jadi bisa tidak maksimal ya. Tapi kalau kita asumsikan kalau kalian dalam kondisi yang bagus ya, untuk bermain power, jelas untuk yang T-Fusion 500 ZTRL ini lebih enak. Sementara kalau kalian ingin lebih punya permainan yang lebih balance ya, seimbang ya antara menyerang dan bertahan, drive-nya kuat, defense-nya juga kuat ya, TJ Power Control ini menurut saya lebih asik guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini, membahas komparasi antara T-Fusion 500 ZTRL dengan TJ Power Control ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang
pemula tentu aja ya, tergantung kalian gaya mainnya seperti apa. Kalau kalian dominan, ingin lebih banyak menyerang ya, kalian bisa ambil T-Fusion 500 ZRL-nya ya. Tapi kalau kalian lebih mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan, saran saya kalian ambil TJ Power Control-nya. Memang bukan raket baru, raket sudah keluar beberapa tahun yang lalu, tapi menurut saya sekarang ini masih worth it, masih recommended juga untuk dimiliki guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sudah mencoba kedua raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian, siapa tahu kalian punya feeling atau pengalaman yang berbeda. Kita jumpa lagi pada review-review yang lain.